Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Nah, selain isu tentang dua filosofi tentang kerja tadi, ada lagi isu tentang nama-nama. Ini teman-teman boleh merujuk. Dulu pernah kita membahas, kalau tidak salah ini di tema Konfusianisme. Jadi ada filosofi Zhengming, filosofi tentang penegaan nama-nama. Ini nanti ada hubungannya dengan kerja. Jadi kata filosofi ini, setiap realitas itu punya nama atau identitas. Jika nama itu digunakan secara tidak benar atau campur aduk, kita akan mendapatkan kekacauan dalam segala hal. Ini saya lanjutkan ya, dasarnya Konfusius. Jadi Konfusius itu menyatakan, biarkanlah penguasa adalah penguasa, menteri adalah menteri, bapak adalah bapak, dan anak adalah anak. Maksudnya prinsip penegaan nama ini adalah setiap orang hendaknya menjalankan peran sesuai status yang disandangnya. Jadi kita itu sebagai apa sekarang, saat ini, atau di sini. Sementara kalau di sana, kita itu sebagai apa. Ini yang disebut nama-nama. Di teorinya namanya rectification of behavior. Pentingnya penegaan perilaku. Kalau orang tidak sadar nama-nama, kehidupan ini kacau. Jadi penegaan nama-nama itu teman-teman, yang mahasiswa, ya berperilakulah seperti mahasiswa. Jalankan tugas-tugas sebagai mahasiswa. Yang orang tua, tunjukkan, wujudkan perilaku sebagai orang tua yang baik. Yang pemimpin juga begitu, yang menteri juga begitu, pedagang juga begitu, petani juga begitu. Disitulah nanti lahir hidup yang nyaman, hidup yang tertib. Nah, tapi kalau orang tidak peduli ini, itu nanti bisa kacau balau. Jadi hari ini kan sering orang ngomong, ini sebenarnya awam loh, tapi gayanya kaya ulama, kaya ustad. Oh ini sebenarnya rakyat, tapi ngalang-ngalai presiden. Cara dia ngomong, cara dia berperilaku misalnya. Oh ini dia sebenarnya cuma anggota, tapi gayanya kaya ketua. Oh ini kan kalimat-kalimat ini ketika memang dalam kenyataan ada yang seperti itu, menunjukkan kacaunya nama-nama. Jadi orang tidak sadar status, posisi, dan peran yang dituntut dari posisinya itu. Kalau orang tidak sadar atau lupa peran yang harus dia mainkan, ya tentu saja ceritanya jadi kacau balau. Kayak kalau film apa drama itu loh, yang harusnya castingnya jadi antagonis, kok malah tidak mau, saya harus protagonis, itu kan filmnya jadi kacau. Nah, hidup dalam nama-nama itu juga begitu. Demi tertib sosial, tertib politik, kita harus sadar status, identitas, kedudukan kita. Disitulah nanti kita menjalankan sesuai fungsi kita yang sebenarnya. Nah, kerja juga begitu. Berarti kalau kita bekerja, ya kita harus jelas benar status kita apa dan apa yang harus kita lakukan dengan status kerja kita. Kalau dalam organisasi, teori organisasi hari ini kan ada istilah wewenang dan tanggung jawab. Posisiku itu apa, wewenangku apa, tanggung jawabku apa. Sehingga aku harus melakukan ini. Nah, jadi ini namanya Zhengming.
penegaan nama-nama. Yo kita harus sadar misalnya, oh saya ini anggota, tidak bisa membuat kebijakan. Paling tinggi yang bisa saya lakukan usul. Sehingga nanti kalau sudah disepakati baru oleh pimpinan, kemudian jadi kebijakan baru itu bisa jalan. Ini namanya sadar posisi. Oh saya ini posisinya bendahara yang diurusi aspek keuangannya. Kalau urusan sosialnya sudah ada bagian yang lain. Ya ini kesadaran nama-nama namanya. Kita dalam kerja juga begitu. Pertanggungjawaban kita dituntut sesuai posisi, kedudukan, atau nama-nama kita. Jadi ini filosofi selanjutnya. Setelah tadi kita kenal filosofi determinisme dan konstruktivisme, sekarang kita ketemu dengan filosofi Zhengming yang saya ambil dari Konfusianisme. Pentingnya orang sadar posisi, pentingnya orang ngerti statusnya, pentingnya orang ngerti wewenang dan tanggung jawabnya. Sehingga kerja yang dia lakukan akhirnya tepat guna. Tidak melenceng kemana-mana, tidak muncul kekacauan-kekacauan.